Bapak Ibu, ada rencana mau beli wastafel minggu ini. Eits, supaya tidak salah beli, alangkah baiknya perhatikan dahulu ya hal-hal ini. Halo Bapak Ibu, pemirsa setia channel Depo Bangunan. Di kesempatan kali ini, Bung Depo akan membahas tentang cara memilih wastafel yang pas dan ideal. Wastafel merupakan salah satu perabotan rumah yang memiliki fungsi penting. Banyak aktivitas di dalam rumah yang mengandalkan perabotan wastafel ini, seperti mencuci tangan, mencuci muka, menggosok gigi, serta hal lainnya. Namun, saat Bapak Ibu hendak membeli wastafel, khususnya wastafel kamar mandi, untuk melengkapi rumah Bapak Ibu, tidak cukup hanya membeli wastafel berdasarkan harga maupun penampilannya. Karena ada beberapa faktor lainnya yang perlu diperhatikan. Pilihlah wastafel yang berkualitas dan yang dapat memenuhi sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Berikut apa-apa saja yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan Bapak Ibu sebelum membeli wastafel agar mendapatkan wastafel yang tepat untuk keluarga tercinta. 1. Sesuaikan bentuk atau desain dengan rencana penempatan. Hal pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah pemilihan bentuk atau desain wastafel. Pilihlah bentuk atau desain yang sesuai dengan sudut rumah yang akan dipasang wastafel. Wastafel secara umum berbentuk oval dan persegi. Silahkan pilih sesuai kebutuhan dan kesesuaian tempatnya ya. Setelah menentukan bentuk atau desain wastafel, selanjutnya kita tentukan jenis wastafel mana yang cocok untuk rumah Bapak Ibu. Pemilihan jenis wastafel bertujuan untuk menyesuaikan dengan konsep rumah, sehingga terlihat selaras. Nah, berikut adalah beberapa jenis-jenis wastafel. Wastafel undermount. Jenis wastafel ini terkesan unik loh, karena pada wastafel ini Bapak Ibu tidak akan menemukan pinggiran wastafel pada meja kamar mandi. Pinggiran dari jenis wastafel ini didesain sejajar dengan meja sehingga terlihat sangat menyatu. Cara untuk mengukur area bawah meja agar bisa menentukan dimensi wastafel undermount ini bisa dilakukan dengan cara menyesuaikan ukuran lebar dan panjang potongan mejanya. Dimensi potongan meja juga perlu disesuaikan atau dilebihkan sedikit dari dimensi eksterior wastafel. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan ukuran wastafel ideal, seperti diantaranya panjang, lebar, dan kedalaman wastafel. Selain itu, ukuran dari dimensi mangkuk juga perlu disesuaikan untuk mendapatkan pemasangan wastafel yang sesuai. Wastafel vessel. Sesuai dengan namanya, wastafel ini memang dipasang di atas kabinet atau meja. Ciri khas menarik wastafel ini yaitu bentuknya yang menyerupai mangkuk sehingga bisa menambah keunikan dari dekorasi kamar mandi. Untuk bisa mendapatkan kenyamanan dalam penggunaan wastafel ini, Bapak Ibu perlu mempertimbangkan ketinggiannya nih. Tinggi dari wastafel ini biasanya menyesuaikan tinggi mejanya yang rata-rata sekitar 75 cm sampai 90 cm. Untuk mendapatkan ukuran yang lebih pas, sebenarnya pembuatan desain meja dan wastafel ini bisa disesuaikan dengan tinggi pengguna kamar mandi. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ukuran dari wastafel ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan penggunanya. Wastafel pedestal. Salah satu ciri dari wastafel yang satu ini yaitu mampu berdiri sendiri karena memiliki tumpuan yang kokoh. Untuk penempatan yang pas, wastafel ini bisa diletakkan di sisi kamar mandi agar terlihat menarik nih. Bapak Ibu juga perlu menentukan ukuran wastafel pedestal ini yang pas untuk ruangan. Untuk wastafel jenis ini, ukuran tinggi yang disarankan adalah 70 cm. Untuk ukuran ruangan yang tidak terlalu luas atau minimalis, biasanya memang cocok nih menggunakan jenis wastafel satu ini, karena tidak akan merusak tampilan ruangan. Peletakan wastafel yang pas juga perlu diperhatikan, karena akan memberikan tampilan estetik. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu pertimbangkan desain kamar mandi dengan matang agar dapat memberikan kesan yang nyaman pada saat membasuh muka, sikat gigi, serta aktivitas lainnya. Kedua, pastikan ukurannya sesuai. Setelah mendapatkan tempat yang pas, Bapak Ibu perlu mempertimbangkan ukuran wastafelnya agar tampilan wastafel seimbang dan menawan.
Penting untuk Bapak Ibu menyesuaikan ukuran wastafel dengan luas ruangan. Jika Bapak Ibu memiliki kamar mandi yang luas, pilihlah ukuran wastafel yang besar dan sebaliknya. Agar lebih akurat, Bapak Ibu bisa ukur terlebih dahulu luas tempat yang nantinya ingin ditempatkan untuk wastafel. Yang ketiga, material wastafel. Mengingat ia akan banyak bersentuhan dengan air, maka material yang dipilih harus benar-benar bisa diandalkan. Ada beberapa material wastafel yang paling sering ditawarkan nih, yaitu bahan material keramik. Bahan material keramik adalah bahan yang cukup umum dipakai untuk wastafel, baik dapur maupun kamar mandi. Ia biasanya dibuat dari campuran clay atau beberapa filter lain agar lebih tahan banting, apalagi saat nanti akan beradu dengan barang pecah belah lainnya di dapur. Keramik adalah pilihan yang cukup terjangkau dari segi harga loh Bapak Ibu. Warnanya pun tidak hanya putih. Ada beberapa warna lain yang bisa mendukung kreasi. Keramik juga cenderung tahan dengan bahan-bahan pembersih abrasif seperti cuka. Namun, ia bisa retak dan menyisakan stain atau noda terutama di bagian sekitar lubang saluran air bila berkarat. Seal granit. Seal granit adalah bahan yang mulai dilirik belakangan ini nih. Ia terbuat dari campuran granit dan akrilik yang kemudian diberi pewarna. Ini menciptakan tampilan yang solid, modern, dan mulus. Tetapi tak seberapa licin dibandingkan keramik. Seal granit ini tahan banting loh. Ia juga mudah dibersihkan karena adanya tambahan coating yang menutupi pori di lapisan terluarnya. Untuk memilikinya, Bapak Ibu harus menyediakan dana yang tidak sedikit nih. Ia juga tidak bisa dibersihkan menggunakan sembarang bahan kimia abrasif dan asam ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada material kaca. Material kaca juga cukup banyak digunakan untuk wastafel kamar mandi. Tepatnya diletakkan di atas meja rias atau meja lainnya. Wastafel ini sering menggunakan kaca berkualitas seni yang dramatis untuk menampilkannya di kamar mandi tentunya. Nah, itu dia beberapa tips cara memilih wastafel yang pas dan ideal. Di Depo Bangunan ada banyak sekali model dan jenis wastafel. Ada yang bentuknya kotak, oval, bulat, dan lainnya. Di Depo Bangunan tidak hanya wastafel loh, di sini juga tersedia nih berbagai macam toilet, mulai dari toilet jongkok sampai duduk, mulai dari monoblok sampai 2 blok, serta tersedia juga nih berbagai macam jenis bathtub dan shower box. Ayo Bapak Ibu, tunggu apa lagi? Dapatkan produk-produk untuk kebutuhan wastafel hanya di Depo Bangunan, karena selain lengkap dan berkualitas produk-produknya, belanja di Depo Bangunan juga banyak untungnya. Tunggu apa lagi? Ayo belanja di Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah.